Hai, selamat datang di video ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa pembahasan di mana untuk memenuhi tugas dari Pak Irfan pada mata kuliah fitokimia. Baiklah, untuk teman-teman semua, saya nungguin ya. Mohon untuk ditonton ya videonya dan di-share dan juga dipahami. Oke, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Raisya Putratama, panggilan saja Rais. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, semester 4. Langsung saja dimulai. Ya. Ini ada beberapa pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama ada persiapan sampel, kedua suppletasi, ketiga screening fitokimia, yang keempat ekstraksi cair-cair, yang kelima KLT, yang keenam kristalisasi dan rekristalisasi, yang ketujuh adalah identifikasi senyawa. Mungkin kita langsung pembahasan yang pertama. Yang pertama persiapan sampel. Nah, di persiapan sampel ini ada beberapa yang dibahas juga. Yang pertama ada pengumpulan bahan baku, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengemasan, dan penyimpanan. Nah, yang pertama ada pengumpulan bahan baku. Senyawa aktif dalam Simplicia itu berbeda-beda, yang mana tergantung pada yang pertama ada bagian tanaman yang akan digunakan, terus ada umur tanamannya yang akan kita gunakan juga, terus ada waktu panen, yang terakhir adalah lingkungan tempatnya tumbuh. Ya, selanjutnya adalah sortasi basah. Nah, sortasi basah ini dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing dari tanaman yang disortasi. Menurut WHO Guidelines on Good Agricultural and Collection Practice atau GACP for Medicinal Plants, itu ada tiga. Yang pertama pemeriksaan visual terhadap kontaminan yang berupa bagian-bagian tanaman obat yang tidak dapat digunakan. Terus yang selanjutnya pemeriksaan visual terhadap materi asing, dan yang terakhir adalah evaluasi organoleptik meliputi penampilan, kerusakan, ukuran, warna, bau, dan mungkin rasa. Nah, yang selanjutnya adalah pencucian. Nah, pencucian dilakukan segera setelah panen dengan menggunakan air bersih dan bertekanan supaya memudahkan menghilangkan kotoran yang melekat. Selanjutnya ada perajangan. Pada proses perajangan atau pengecilan, ukuran bertujuan untuk mempermudah proses selanjutnya, yaitu pengeringan. Nah, proses selanjutnya itu pengeringan tadi adalah dimana tujuannya untuk mengurangi kadar air yang ada pada simplicianya. Yang kedua untuk menjamin dalam penyimpanan, yang ketiga mencegah pertumbuhan jamur, dan yang keempat mencegah terjadinya proses atau reaksi enzimatik yang dapat menurunkan mutu dari simplicianya tersebut. Nah, selanjutnya adalah sortasi kering. Sortasi kering di mana sortasi kering ini bertujuan juga untuk memisahkan bahan-bahan asing, bagian tanaman yang tidak kita inginkan, dan pengotoran lainnya yang masih tertinggal. Selanjutnya adalah penyimpanan. Nah, untuk penyimpanan disimpan terlindung dari sinar matahari dengan sirkulasi udara yang lancar. Untuk menjaga mutu dan kemurniannya, sebaiknya disimpan dengan memperhatikan suhu penyimpanannya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada parameter non-spesifik. Nah, untuk parameter non-spesifik ini ada juga beberapa yang dibahas, beberapa subbagian. Yang pertama, susut pengeringan. Nah, pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai berat konstan yang dinyatakan dengan nilai prosan atau prosen. Selanjutnya adalah bobot jenis. Nah, bobot jenis massa persatuan volume
pada suhu kamar tertentu 25 derajat Celcius yang ditentukan dengan alat khusus, yaitu pignometer atau alat yang lainnya. Yang selanjutnya adalah kadar air. Nah, pengukuran kandungan air yang berada dalam bahan dilakukan dengan cara yang tepat. Di antaranya adalah titrasi, destilasi, atau gravimetri. Nah, selanjutnya ada kadar abu. Bahan yang dipanaskan pada temperatur di mana senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap sehingga tinggal unsur mineral dan anorganik. Selanjutnya ada sisa pelarut. Dilakukan dengan menentukan kandungan sisa pelarut tertentu yang memang ditambahkan secara umum dengan kromatografi gas. Nah, selanjutnya adalah cemaran logam, di mana menentukan kandungan logam secara spektroskopi, serapan atom atau lainnya yang lebih valid. Selanjutnya cemaran mikroba. Di sini cemaran mikroba dilakukan dengan menentukan atau mengidentifikasi adanya mikroba yang patogen secara analisis mikrobiologis. Nah, untuk residu pestisida dilakukan dengan menentukan kandungan sisa pestisida yang mungkin saja pernah ditambahkan atau menkontaminasi pada bahan simplicia pembuatan ekstrak. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah sokletasi, pembahasan materi yang kedua. Ekstraksi itu apa sih? Ekstraksi itu adalah proses penarikan komponen atau zat aktif dari suatu campuran padatan dan atau cairan dengan menggunakan pelarut tertentu. Nah, proses ini merupakan langkah awal yang penting dalam penelitian, di mana tanaman obat nanti untuk dipreparasi ekstrak kasar tanaman merupakan titik awal juga nih untuk isolasi dan pemurnian komponen kimia yang terdapat pada tanaman. Nah, terus yang kedua ada prinsip sokletasi. Nah, sokletasi itu apa juga sih? Sokletasi itu adalah merupakan salah satu metode proses ekstraksi yang dilakukan dengan menggunakan pelarut panas secara terus-menerus atau berkontinu. Nah, metode sokletasi dilakukan dengan membungkus bahan yang akan diekstrak dalam sebuah kantong simplicia, yang mana biasanya kantong tersebut adalah kertas saring bagian dalam alat ekstraksi dalam timbulnya dari gelas yang bekerja secara kontinu. Itu adalah menurut Voigt tahun 1995. Nah, untuk pemilihan pelarut, menurut Perry tahun 1984, berbagai syarat pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama memiliki daya larut dan selektivitas terhadap solut yang tinggi. Pelarut harus dapat melarutkan komponen yang diinginkan sebanyak mungkin dan sesedikit mungkin, melarutkan bahan pengotor. Yang kedua, bersifat inert terhadap bahan baku sehingga tidak bereaksi dengan komponen yang akan diekstrak. Nah, yang ketiga, reaktivitas. Pelarut tidak menyebabkan perubahan secara kimia pada komponen bahan ekstraksi. Nah, selanjutnya, tidak menyebabkan terbentuknya emulsi, tidak korosif, tidak beracun, tidak mudah terbakar, stabil secara kimia dan termal, tidak berbahaya pada lingkungan. Selanjutnya, memiliki viskositas yang rendah sehingga mudah untuk dialirkan, murah dan mudah didapat, serta tersedia dalam jumlah yang besar, memiliki titik didih yang cukup rendah agar mudah diuapkan, dan memiliki ketegangan permukaan yang cukup rendah. Nah, selanjutnya pemeriksaan mutu parameter spesifik. Ini dikarenakan saya mendapatkan materi sokletasi, jadi di sini saya juga diberikan tugas untuk pemeriksaan mutu secara parameter spesifik. Nah, untuk itu saya mencari bahan materi pada skripsi yang berjudul penetapan beberapa parameter spesifik dan non spesifik ekstrak etanol daun asam Jawa atau Tamarindus indica L. Nah, pemeriksaan parameter spesifik yang didapat pada skripsi tersebut, yang pertama ada identitas. Nah, nama Latin adalah Tamarindus indica L, nama lain asam Jawa, bagian yang digunakan daun asam Jawa, nama ekstrak itu ekstraktum
Tamarindi folium spisum. Terus yang kedua ada secara organoleptik. Nah, organoleptik yang pertama ada bentuk ekstrak. Ekstraknya berbentuk kental, warnanya adalah coklat hingga coklat kehitaman, berbau khas, dan rasa ekstraknya adalah rasa asam. Yang ketiga, senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Yang pertama dalam kadar senyawa terlarut dalam air. Nah, diperoleh hasil kadar sebesar 58,68 sampai 69,55%. Nah, untuk kadar senyawa terlarut dalam etanol diperoleh kadar sebesar 51,20 sampai 52,92%. Nah, apa sih kelebihan dan keuntungan sokletasi? Kelebihannya atau keuntungannya adalah kelebihan dan kekurangan dari sokletasi. Yang pertama, keuntungan sokletasi adalah dapat digunakan untuk penyaringan pada temperatur tinggi. Pelarut yang digunakan relatif sedikit juga, cocok untuk menyaring zat dalam jumlah kecil pada simplisia. Nah, untuk kerugian dari metode sokletasi ini adalah menggunakan peralatan khusus dan biayanya juga mahal dan membutuhkan waktu yang lumayan banyak juga. Baiklah, selanjutnya materi ketiga yaitu tentang screening fitokimia. Nah, untuk screening fitokimia saya gunakan materinya dari jurnal Perbandingan Pelarut Etanol dan Air pada Pembuatan Ekstrak Umbi Bawang Tiwai atau Eleutherin americana mer menggunakan metode maserasi. Nah, untuk screening fitokimia merupakan suatu tahap pemeriksaan untuk memeriksa keberadaan golongan senyawa kimia yang terdapat pada suatu bahan alam. Senyawa yang diperiksa adalah alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, karbohidrat, steroid, dan tripernoid dari ekstrak. Sebagai sampel pada screening fitokimia diperoleh dari proses ekstraksi. Nah, selanjutnya materi yang keempat adalah ekstraksi cair-cair. Nah, untuk ekstraksi cair-cair itu adalah proses pemisahan suatu komponen dari fase cair ke fase cair lainnya. Nah, untuk prinsip ekstraksi cair-cair, operasi ekstraksi cair-cair terdiri dari beberapa tahap, yaitu kontak antara pelarut atau solvent dengan fase cair yang mengandung zat terlarut atau diluen. Kemudian zat terlarut akan berpindah dari fase diluen ke fase pelarut atau diluen ke solvent. Nah, yang selanjutnya, pemisahan fase yang tidak saling larut, yaitu fase yang banyak mengandung pelarut disebut fase ekstrak dan fase yang banyak mengandung pelarut asal disebut fase rafinat. Pembahasan selanjutnya adalah KLT. Yang kelima, KLT. Nah, kromatografi lapis tipis atau KLT adalah suatu cara pemisahan yang berdasarkan pada campuran-campuran senyawa dalam dua fase, di mana fase gerak pada fase diam dan berupa suatu bidang datar. Analisis dengan kromatografi lapis tipis atau KLT sering digunakan karena prosedurnya sangat sederhana, pemisahan lebih cepat dan baik, serta dapat memisahkan dalam jumlah yang relatif kecil sampai beberapa mikrogram. Itu menurut Stahl tahun 1969. Nah, untuk prinsip kromatografi lapis tipis adalah pemisahan zat terlarut oleh dua atau lebih fase yang salah satunya bergerak secara berkesinambungan ke arah tertentu dan di dalam zat-zat menunjukkan perbedaan mobilitas disebabkan perbedaan dalam absorpsi, partisi, kelarutan, tekanan uap, ukuran molekul atau kerapatan ion menurut Dirjen POM RI 1995. Tahapan persiapan KLT. Tahapan persiapan KLT pada skripsi yang berjudul optimasi metode penerapan kadar kurkumin dalam sediaan cair obat herbal terstandar merek Granti dengan metode kromatografi lapis tipis desintometri. Yang antara lain, yang pertama adalah menyiapkan fase diam, yang kedua membuat fase gerak, ketiga
membuat metanol pH 4 sebagai larutan baku, dan yang selanjutnya membuat larutan baku dari kurkumin. Nah, tahapan perhitungan dari retardasi faktor atau RF. Nah, untuk tahap perhitungan itu adalah dapat dihitung dengan persamaan. Nah, yang mana persamaan RF.2 jarak yang ditempuh oleh zat dibagi jarak yang ditempuh oleh pelarut. Harga RF yang baik antara 0,2 sampai 0,8. Hal ini dikarenakan pada RF ini didapatkan resolusi optimum. Peningkatan resolusi pada KLT dalam pengembangan satu dimensi untuk meningkatkan selektivitas dengan berbagai komposisi fasis gerak. Itu menurut Sharma et al. 2003. Nah, pembahasan yang materi ke-6 adalah kristalisasi dan rekristalisasi. Nah, kristalisasi dan rekristalisasi adalah pemurnian suatu zat padat dari campuran atau pengotor dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang cocok. Prinsip rekristalisasi adalah kelarutan antara yang akan dimurnikan dengan kelarutan zat pencampur atau pencemparnya. Nah, kristalisasi adalah kebalikan dari proses pelarutan, yang mana mula-mula molekul zat terlarut membentuk agregat dengan molekul pelarut. Lalu, terjadi kisi-kisi di antara molekul zat terlarut yang terus tumbuh membentuk kristal yang lebih besar di antara molekul pelarutnya, sambil melepaskan sejumlah energi. Nah, pembahasan materi yang terakhir adalah identifikasi senyawa. Nah, untuk tahapan identifikasi senyawa ini saya mengambil bahan materinya dari jurnal yang berjudul Perbandingan Pelarut Etanol dan Air pada Pembuatan Ekstrak Umbi Bawang TY Eleutheria Terrine Americana Mer menggunakan metode maserasi, di mana identifikasi senyawa yang dilakukan adalah senyawa flavonoid, alkaloid, tanin, karbohidrat, dan steroid. Nah, untuk prinsip metode identifikasinya pada jurnal tersebut adalah mengidentifikasi senyawa yang dilakukan dengan screening fitokimia pada ekstrak dari hasil proses ekstraksi dan senyawa yang diisolasi. Pelarut yang digunakan pada proses isolasi menggunakan pelarut yang berbeda berdasarkan sifat kepolaran dari senyawa yang selanjutnya akan dilakukan screening fitokimia. Oke, baiklah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video ini dan juga beberapa pembahasan yang juga saya sampaikan. Terima kasih atas teman-teman semua atas perhatiannya juga. Saya mohon untuk bisa di-sharekan kembali video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.